Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Cika Amalia dari kelas XF nomor urut 32, ingin mempresentasikan proyek 1 Informatika Validitas Sumber Data. Langsung saja. Untuk tema yang saya pilih sendiri yakni banjir dan longsor Kota Malang. Judul beritanya yaitu bencana banjir dan longsor landa Malang, BPBD turun tangan. Link sumber data sudah tertera dalam PPT dan juga dalam PDF. Selanjutnya, akurasi sumber data. Jadi, dimulai dari kenapa dapat dipercaya? Karena BPBD Kabupaten Malang adalah instansi resmi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pendataan, penanganan, dan pelaporan kejadian bencana alam. Informasi mengenai banjir dan longsor sudah dituliskan berdasarkan laporan lapangan, laporan tim TRC, dan juga dokumentasi resmi BPBD. Kemudian BPBD merupakan lembaga kejadian bencana sehingga data yang disampaikan bersifat primer langsung dari pusat kejadian. Kemudian sumber datanya yaitu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang. Situs resminya bppd.malangkap.go.id. Kemudian kenapa kok tingkat kepercayaannya tinggi? Yaitu yang pertama karena BPBD adalah lembaga resmi pemerintah yang wajib menyampaikan data bencana secara benar, transparan, dan cepat. Kemudian data tidak berasal dari media sekunder, tapi dari institusi pengumpul data utama dan juga memiliki standar pengumpulan data berdasarkan SOP Kebencanaan Nasional. Selanjutnya, relevansi sumber datanya berdasarkan lembaga penerbit BPBD Kabupaten Malang. Kemudian alasan relevansinya karena lembaga ini langsung menangani banjir dan longsor, kemudian memiliki kewenangan legal, dan juga informasi yang diterbitkan merupakan hasil observasi lapangan yang sangat relevan. Untuk penyaji data, tidak ditunjukkan data resmi yang menyatakan nama penyaji data, tetapi yang pasti merupakan petugas BPBD, biasanya Kepala BPBD, Seksi Kedaruratan, Pusdalops atau TRC. Kemudian latar belakang penyaji tidak ada data yang pasti untuk ini, tetapi saya telah mencari tahu bahwa dalam publikasi berita dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah biasanya yaitu petugas BPBD yang memiliki latar belakang mitigasi bencana, penanggulangan daerah, pemetaan risiko, dan analisis bencana. Kemudian yang kedua, mereka yang mengikuti SOP Kebencanaan Nasional BNPB dan standar pendataan kejadian bencana. Kemudian tingkat relevansinya tinggi, yaitu karena yang pertama laporan disampaikan oleh lembaga yang memang kompeten dan otoritatif dalam isu banjir longsor. Kemudian topik bencananya BPBD adalah sumber paling relevan dibanding media atau opini publik. Selanjutnya, keandalan sumber data, yaitu badan penerbitnya BPBD berdasarkan pratik dan SOP BPBD, pengumpulan datanya berdasarkan laporan TRC, kemudian pemantauan lapangan langsung oleh petugas, dokumentasi foto video, data laporan perangkat desa RT RW, koordinasi dengan Pusdalops. Kemudian jika memiliki kesalahan data dan dilakukan penelitian ulang, BPBD melakukan verifikasi ulang melalui pendataan lanjutan di lapangan, cross-check laporan perangkat desa, dan juga pengecekan ulang dokumentasi dan titik koordinat. Jika ada koreksi, BPBD biasanya juga mengupdate berita atau mengeluarkan laporan lanjutan. Selanjutnya, aktualitas, yaitu ditulis atau diperbarui paling terbaru adalah Kamis 20 November 2025. Kemudian BPBD memperbarui data setiap kali terjadi perkembangan per hari ketika bencananya aktif, perkejadian, update baru jika ada kejadian baru, setiap kali situasi berubah. Kemudian selanjutnya verifikasi melalui sumber berita terpercaya. Yang pertama yaitu dengan judul 16 titik banjir Kepung Kota Malang,
yang dipublikasikan oleh Metro TV News dengan temuan penting yang pertama, hujan deras mengguyur Kota Malang 19 November 2025. Kemudian BPBD mencatat 16 titik banjir, penyebab utama karena curah hujan tinggi dan drainase tidak mampu menampung air. Kemudian contoh tempat kejadian ada di Jalan Galunggang, Gading Kasri, dan Raya Langsep. Berita yang kedua, BPBD catat 22 titik di Kota Malang terendam banjir imbas hujan deras. Dengan sumber dari Antara News dan juga temuan pentingnya, BPBD Kota Malang mencatat 22 titik banjir tersebar di Blimbing, Lowokwaru, Sukun, dan Klojen, kurang lebih 50 cm ketinggian airnya, dan juga penyebabnya drainase mampet, sedimen, sampah, lubang aftur tertutup. Kemudian BPBD meminta koordinasi dengan Dinas PU. Yang berita terakhir yaitu Kota Malang diterpa banjir 16 titik terendam parah. Sumbernya dari Times Surabaya. Kemudian temuan pentingnya yaitu Kota Malang dilanda banjir 16 titik di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ciliwung, Soekarno-Hatta, Candi Kalisan, Galunggung, Langsep. Banjir berasal dari luapan sungai atau drainase setelah hujan intens. Kemudian BPBD masih melakukan pendataan lanjutan. Baik, selanjutnya ada menurut jurnal dan artikel. Ini berdasarkan jurnal terbaru yaitu tahun 2020 dan juga tahun 2024. Dikarenakan kejadian yang sangat terbaru, jadi belum ada jurnal rinci terkait kejadian persisnya. Jadi untuk jurnal yang pertama yaitu dengan judul Integrating Object-Based Classification and Multivariate Analysis to Evaluate Flood Vulnerability in Unplanned Settlements of Malang City, Indonesia. Dengan temuan penting, studi ini mengevaluasi kerentanan banjir di pemukiman informal Kota Malang menggunakan pendekatan klasifikasi objek, remote sensing dan analisis multivariate. Kemudian faktor yang paling mempengaruhi luasan lahan bangun, sedangkan area terbuka atau vegetasi memiliki koefisien negatif. Dengan data yang sudah saya tampilkan di PPT, kemudian model menjelaskan 84,7% variasi kerentanan banjir. Dan juga implikasinya adalah perencanaan kota perlu menjaga ruang terbuka hijau dan kontrol penanggulangan lahan bangun. Lanjut, jurnal yang kedua dengan judul Inundation Controlling Practice in Urban Area Case Study in Residential Area of Malang, Indonesia. Dengan temuan penting yang pertama, fokus pada area residensial di Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang yang sering mengalami genangan inundasi. Kemudian menggunakan model hidrologi SI-MODAS untuk estimasi limpasan atau runoff, ditemukan saluran existing tidak mampu menampung debit Q90YR. Solusinya yaitu kombinasi normalisasi saluran 35% pengurangan debit dan sistem sumur 65% pengurangan. Kemudian kesimpulan dari validitas sumber data ini yaitu dengan akurasi tinggi, data berasal dari lembaga resmi BPBD, kemudian relevansi tinggi, BPBD memiliki kewenangan penuh dalam pendataan bencana, keandalan tinggi yaitu dilakukan dan dikumpulkan oleh tim profesional dengan SOP standar kebencanaan, dan juga aktualitas tinggi, data terakhir update Kamis 20 November 2025. Kesimpulan akhir yaitu sumber data BPBD memiliki validitas tinggi, sangat layak digunakan untuk sumber utama analisis fenomena banjir longsor. Kemudian sumbernya merupakan resmi, kredibel, relevan, berbasis data lapangan, dan memiliki tingkat akurasi yang akurat. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari proyek 1 Informatika oleh Salwajika Amalia XF nomor absen 32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.